Selamat sore teman-teman sejawat semua. Selamat sore. Sorry. Selamat datang di Fiore Live episode 5. Bersama saya Dr. Gigi Niki. Dan saya Dr. Gigi Nadia. Apa kabar dokter? Hari ini kita bertemunya di sore hari ya dok. Nggak seperti 4 episode kemarin kita bertemu di malam hari jam 8. Tapi kali ini kita jam 4 sore kita live. Mungkin dokter-dokter ada yang lagi break berpraktek, ada yang sudah selesai praktek. Saatnya kita ngobrol-ngobrol bareng ya dok ya. Halo dokter-dokter yang sudah join semua. Ada dokter Gigi Brenda, dokter Gigi Devina, dokter Gigi Aditya, dokter Gigi Heidi. Halo dokter semua. Mungkin boleh ajak teman-temannya untuk nonton live hari ini ya dok. Live hari ini lumayan bikin saya deg-degan. Tidak seperti biasanya karena kita akan kedatangan narasumber yang sudah menjadi idola kita berdua ya. Iya, dari dulu emang udah ngikutin banget beliau yang satu ini. Dari pekerjaannya sebagai dokter gigi itu sangat menginspirasi, sangat cantik ya kalau bisa dibilang. Dan juga sebagai ibu ya. Ibu rumah tangga, moms, super mom deh. Ya, Oke. sebelumnya mungkin teman-teman ada yang baru join, ada yang sudah lama join, tapi saya mau menjelaskan sekali lagi bahwa Fiore itu apa? Fiore Dental itu adalah supplier alat-alat kesehatan kedokteran gigi yang banyak menjual produk dari Ker, yaitu Ker Resto dan Ker Endo, juga dari Matrix. Nah, bagi yang baru pertama kali nonton Fiore Live, apa sih Fiore Live? Fiore Live adalah acara rutin setiap minggu yang diadakan oleh fioredental.id. Di sini kita akan banyak berbincang-bincang dengan para narasumber. Tapi topiknya santai banget karena ini memang benar-benar kayak bincang-bincang santai, tidak ada sangkut pautnya dengan dokter gigi gitu deh. Ya, jadi kita ingin membahas hal di luar teknis dari dokter gigi. Nah, sebelum kita mulai bahasan kita hari ini, kita akan mengumumkan nih Nat, giveaway untuk pemenang giveaway untuk dari episode yang lalu. Selamat kepada Dr. Gigi Jessica Komala dan Dr. Gigi MH Zainul. Selamat ya dok. Silakan menghubungi tim Fiore atau nanti mungkin tim Fiore yang akan menghubungi dokter. Selamat ya. Selamat sekali lagi. Nah, hari ini pun tidak pernah ketinggalan giveaway. Akan tetap ada giveaway, tapi caranya berbeda. Kita akan membagikan 2 hadiah langsung di akhir acara Fiore Live ini dengan cara mengajukan pertanyaan, dan nanti pemenangnya akan langsung dipilih oleh narasumber kita hari ini. Kalau bisa nanti pertanyaannya ditulis di kolom question sticker ya dok yang ada di bawah. Jadi nanti kita akan bisa pilih pertanyaan mana yang nanti akan kita munculkan dan jadi pemenangnya. Oke. Mungkin kita udah terlalu banyak ngomongnya, udah nggak sabar mungkin dokter-dokter nih untuk ketemu sama narasumber kita hari ini untuk dengar cerita dari beliau sendiri yang sangat sungguh menarik. Kita langsung invite aja narasumber kita hari ini. Tunggu sebentar ya. Sorry. Sebentar ya dokter. Tadi bisa. Sebentar. Ya, sorry saja. Tunggu sebentar ya dok. Kita ada kesalahan teknis ini. Oke. Tunggu sebentar. Halo, selamat sore dokter. Hai, sore Apa semua. kabar? Kabar baik. Senang banget hari ini ikut Senang bisa meriahkan. Iya, aku juga Fiore senang. Kita Live. juga senang banget bisa ngobrol sama dokter sore hari ini. Deg-degan dok. Iya. Jujur karena Ngobrol-ngobrol udah- santai kan judulnya? Iya, tapi tetap deg-degan karena jujur udah ngikutin dokter dari lama. Dulu sebelum COVID sering banget nonton seminarnya dokter, ikut seminarnya dokter, follow Instagramnya, ngikutin kerjaan dokter tuh pokoknya senang banget gitu bisa lihat dokter tuh inspirasi banyak dokter-dokter gigi juga dengan treatment yang sangat
Bagus. Terima kasih. Sebelum kita mulai bincang-bincang, saya Mm-mm. bacakan sedikit CV pendek dari Dr. Gigi Astrid Katalia. Beliau ada lulusan dari FKG Universitas Indonesia di tahun 2001, lalu melanjutkan studinya di spesialis prostodontia di Universitas Indonesia. Saat ini sedang berpraktek di Escalate Dental Care Specialist dan juga aktif sebagai Humas IPROSI sejak Desember 2019. Halo. Dokter, gimana hari ini? Udah Ya, selesai berpraktek? hari ini saya nggak praktek. Saya praktek cuma 2 kali seminggu. Oh, Sekarang, iya sekarang. jadi Dulu ada masanya praktek tiap hari. Tapi kalau sekarang sih udah tinggal 2 hari seminggu. Hari Selasa sama hari Jumat aja prakteknya. Jadi kalau hari jadi Rabu emang udah janjian mau di rumah. Dari dulu sih Rabu itu saya jadi kayak Mom's Day gitu buat anak-anak. Karena mamahnya ada di rumah kalau hari Rabu. Gitu. Iya. Seru banget. Jadi kita nih mau mulai ngobrol aja, dokter. Nanti Mm-mm. mungkin ada teman-teman sejawat kita yang mungkin akan Iya, mengajukan pertanyaan. Nanti dokter iya. bisa pilih pemenang di akhir acara itu akan memilih pertanyaan yang paling menarik menurut dokter untuk mendapatkan barang Oke. giveaway dari. Oke, Sip, dokter. sip. Aduh, aku deg-degan banget nih ngobrol sama dokter. Mau nanya apa? Mau nanya apa nih? Udah siap nih. Hari ini nggak ada Kayaknya topik udah gigi sama ya? kayak Moce, ya ampun. Nah, Gimana, Dokter gimana? sehat-sehat, Ngobrol Dok. apa kita? Sehat, puji Tuhan sehat. Semua juga sehat ya. Semua yang ngikut di sini juga iya. harus sehat ya. Semua dokter gigi Indonesia harus sehat. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, topik Mm-mm. hari ini adalah how to stay close with family while having a successful career as a super dentist. Wah, Saya pun juga penasaran bagaimana caranya. tapi untuk memulai nih, kan kita sebut dokter Aset sebagai super dentist nih. Mungkin dokter Aset bisa cerita sedikit, dok, perjalanannya sampai ke titik sekarang ini, dok. Iya, tapi kenapa saya dibilang super dentist? Saya dentist biasa aja kok, sama seperti yang lain. Cuma saya memang dikelilingi oleh orang-orang super gitu. Jadi iya, itu yang penting sih. Kita dikelilingi oleh positif aura, positif environment. Jadi kita bisa terlihat super. Padahal sih saya dokter gigi biasa, tapi memang saya punya tim yang super di klinik. Saya punya tim yang super di rumah juga, sehingga saya bisa bebas berkarya. Nah, itu yang penting sih, support dari sekelilingnya ya. Gitu. Jadi kalau ditanya perjalanan ya, perjalanan Mungkin saya singkat aja. praktek itu udah 19 tahun. Baru 19 tahun sih. Mungkin banyak juga yang lebih senior dari saya di sini. Tahun 2000 dari tahun 2001 saya lulus. Waktu itu saya jadi lulusan termuda, masih umur 21 karena saya waktu itu dimasukin karena mama saya masukin saya SD itu umur 4. Umur 4 tuh saya udah dimasukin SD. Jadi saya sekolahnya kecepetan. Jadi waktu umur 21 kan masih muda banget tuh. Kayaknya masih dipandang sebelah mata lah sama pasien lah. Masih muda banget gitu. Jadi saya benar-benar ngalamin from nothing to sekarang yang mungkin dibilang orang something. Iya betul, from nothing to something. Saya ngerasain semuanya. Jadi ya proses ya yang penting. Kalau kita ngalamin proses, kita bisa menjadi orang yang nggak sombong gitu. Maksudnya kita tahu kan awalnya seperti apa, gimana susahnya waktu pertama kali praktek, pertama kali mencari pekerjaan, jadi asisten, pegang suction gitu. Jadi kita punya empati sama suster. Gimana kita mau ngajarin suster supaya nyedot yang benar gitu, nggak cuma ngomel-ngomel doang. Gitu. Karena kita udah pernah duduk di posisi itu. Kalau pernah ngalamin posisi itu, biasanya pasti jadi lebih mengerti dari tahap yang basic sampai ke yang lebih kompleks. Gitu. Iya, jadi terus mau tanya apa lagi? Proses dari lulus ya, dari lulus. Ya, kalau boleh saya ceritain sedikit, saya nggak mencapai sekarang dalam waktu semalam. Saya praktek ikut orang dulu pastinya, karena waktu lulus kan kita belum bisa apa-apa, belum kenal siapa-siapa. Jadi kita pasti harus belajar dari seseorang yang lebih senior. Waktu itu saya kerja di beberapa klinik, dimanapun yang memang saya mendapat kesempatan.
Jadi saya nggak pernah menganggap, ini kliniknya kecil, saya mau klinik yang besar aja, saya nggak mau di klinik yang ini, kayaknya kliniknya prospeknya jelek nih, saya nggak pernah mau menganggap begitu, karena menurut saya sih kesempatan itu kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang kesempatan kecil membawa kita ke kesempatan yang lebih besar gitu. Jadi semua saya ambil sebisa mungkin. Senin sampai Sabtu saya praktek, karena kebetulan itu belum menikah kan, saya lulus 2001, 2002 saya ambil spesialis, sekolah spesialis sampai 2005, itu saya belum menikah. Jadi saya bebas tuh, mau praktek dari jam berapa sampai jam berapa. Waktu itu saya praktek dari jam 8, bisa pulang sampai rumah tuh jam 11 malam. Luar biasa. Jadi saya datang sambil praktek. sambil kuliah sambil praktek waktu yang 2002. Tapi begitu lulus 2001 saya langsung ikut beberapa klinik sih, dari klinik dosen, klinik senior, biasanya kan gitu ya. Kalau baru lulus iya saya bangun pagi jam 7 saya udah berangkat. Biasanya sampai rumah tuh mungkin bisa sampai jam 11 malam. Kenapa? Karena saya mau datang sebelum atasan saya datang, saya pulang setelah atasan saya pulang. Jadi saya nggak mau menghilangkan satu kesempatan pun ngelihat senior saya bekerja. Gitu. Karena menurut saya itu semua ilmu yang benar-benar klinis kita bisa lihat ya. Gitu prosesnya. Jadi ya sambil kebetulan saya juga bisa langsung masuk spesialis. Jadi 2002 saya langsung ambil spesialis dan belum menikah. Jadi bisa ngebut sekolahnya. Karena masih fokus cuma ngurusin sekolah doang. 2005 saya lulus spesialis. Dan kebetulan 2005 saya kenal sama suami saya yang sekarang. Jadi everything emang kebetulan Tuhan udah aturin jalannya. Begitulah sekilas. Ya. What God has planned for us. Iya betul. Everything happen for a reason deh, percaya aja. Gitu. 2008 baru saya buka Escalate. Sebelumnya saya masih kerja sama orang semuanya. Dari 2001 sampai 2007 saya masih praktek di tempat senior saya. Gitu. 2008 baru mulai Escalate-nya. Berarti memang dari struggle dari muda sampai sekarang itu membangun sosok dokter Astrid yang seperti sekarang ya, Dok? Iya, amin. Nah dok, aku kan juga follow setia dokter nih. Aku lihat dokter tuh banyak melakukan aktivitas di rumah dan juga di klinik. Dan di klinik tuh ya tidak hanya berpraktek, tapi juga mengurusi staff-staff yang lain, ngurusin manajemennya lah bisa dibilang. Nah ini dokter gimana caranya dokter membagi waktu antara manajemen rumah dan manajemen berpraktek? Pekerjaan dan keluarga. Pekerjaan dan keluarga. Semua orang kan punya 24 jam yang sama ya. 24 jam yang sama, 7 hari yang sama. Sekarang tinggal gimana kita memprioritaskan, kita bikin list dulu nih. Bikin list sebenarnya pekerjaan kita apa aja sih, tugas kita apa aja. Mungkin kalau saya, karena saya punya 3 anak, saya harus siapin misalnya kalau saya mau praktek besok, saya harus pikirin kan, besok dia makan apa ya, makan siangnya. Gitu. Kalau dia sekolah bekalnya apa. Jadi itu semua udah saya siapin sehari sebelumnya. Terus kalau untuk klinik, memang penjadwalan itu paling penting sih. Terus jangan menukar satu dengan yang lain ya. Kalau misalnya memang ini jadwalnya klinik, ya udah prakteklah sebaik-baiknya, bekerjalah sebaik-baiknya. Kalau udah di rumah, ya udah berperanlah sebagai ibu sebaik-baiknya di rumah juga. Gitu aja sih sebenarnya. Dan saya percaya banyak banget dokter gigi perempuan di sini juga yang hebat-hebat sih. Cuma mungkin saya sedikit lebih beruntung karena orang-orang mengenal saya lewat sosial media gitu. Cuma saya percaya deh, semua dokter gigi perempuan di sini yang sebagai ibu, sebagai istri, itu semua juga hebat-hebat pasti. Ya mungkin ada teman-teman sejawat yang lagi menonton sebagai ibu, rumah tangga, atau calon ibu. Tepuk tangan buat semuanya. Hebat-hebat. Iya, jadi itu aja. Kalau mengurus rumah tangga gitu, mengurus keluarga, suami, anak-anak, apa sih yang paling memakan waktu, paling banyak, paling menyita waktu gitu? Mikirin menu ya, kalau ibu-ibu tuh, menu makanan. Karena kan makan itu 3 kali sehari loh, makan pagi, makan siang, makan malam gitu. Terus belum persiapan kan, iya, mikirin menu gitu. Jadi menu makanan juga harus bervariasi ya, dan itu nggak pernah berhenti gitu. Kalau PR bisa selesai, ulangan bisa ada liburnya. Cuma kalau jadwal makan anak-anak dan suami itu kan nggak ada liburnya. Jadi itu yang agak memakan waktu sih. Jadi saya bisa mensiasatinya, biasanya saya bikin scheduling dulu seminggu, kira-kira mau siapin makanan apa gitu. Jadi ya jadi siapin dulu belanja untuk seminggu ke depan. Jadi udah tahu nih mau bikin apa aja. Jadi udah tahu belanjanya seminggu ke depan mau apa aja.
Terus mbak-mbak di rumah juga udah saya train gitu, maksudnya untuk menyiapkan bahan-bahan. Karena kan kebetulan suami saya tuh senangnya dimasakin. Jadi senang masakan rumah. Jadi memang kita waktu mau buka klinik, saya kan menikah tahun 2007. Siapa nih yang masuk? Hai, anaknya nomor Halo. 1. Sini nggak apa-apa, nongolin muka sebentar. Nomor 1. Halo. Hai. Iya, terus sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Menu makanan. Menu makanan. Siapin. Oh iya, menu makanan. Kebetulan dia suka saya masak. Terus memang dari awal mau buka klinik, waktu itu kan saya menikah 2005. Terus saya berhenti bekerja itu 2007 dan kita komit 2008 mau mencoba buka klinik sendiri. Nah, itu di situ kita benar-benar berdiskusi gimana supaya waktu praktek itu tidak mengganggu keluarga, karena kan kebanyakan dokter itu memang prakteknya malam ya, sampai malam banget gitu. Jadi akhirnya kita komit untuk oke, kita buka klinik tapi janji ya kita tetap makan malam sama-sama. Itu aja sih yang saya masih ingat sampai sekarang gitu. Jadi jam makan malam itu adalah jam makan yang paling jam yang paling penting buat kita ngumpul semua gitu loh, suami, istri, anak-anak. Jadi ya udah oke, kalau saya bisa komit seperti itu, oke, suami saya support untuk kita buka klinik gitu. Jadi ya dari situ sih janji itu yang saya pegang sampai sekarang, bahwa sesibuk apapun saya di luar seminar atau apapun praktek, tetap jam makan malam saya pasti udah ada di rumah gitu. Iya. Walaupun terdengarnya cukup sederhana, hanya sekedar Iya. tapi itu efeknya sangat. Eksekusinya butuh banyak pengorbanan butuh juga. Iya. Kadang-kadang lagi tanggung gitu kerja di klinik ya, pasien kayak gitu nggak bisa ditinggal, tapi ya itu udah janji dari awal, ya itu aja sih komitmen yang saya bikin sampai sekarang. Dan kalaupun saya mau masak, biasanya saya udah tahu kan menunya mau apa, jadi saya bilang sama mbak-mbak saya, tolong siapin dulu, kamu rebus-rebusin dulu, jadi saya pulang itu semua udah siap, saya tinggal mengkolaborasikannya. Jadi semua udah disiapin gitu, nggak motong-motong lagi dari awal atau nggak nyiapin lagi, semua yang udah direbus-rebusin semua tuh udah direbusin dulu, jadi saya tinggal cemplung-cemplung aja gitu. Tapi kalau kepepet dokter go food juga nggak dok? Oh pasti ada juga di menu saya go food. Paling saya kalau udah mepet banget, biasanya saya WA suami saya sih, saya bilang kayaknya aku nggak sempet masak nih, kamu harus beli gitu, harus beliin makanan, dia pikirin beli makanan, dan dia support aku. Jadi dia udah gojekin makanan, jadi sampai rumah ya udah ada makanan, tapi ya nggak boleh sering-sering. Gitu. Dokter, tadi aku lihat ada anak yang pertama ya dok, anak-anaknya udah kelas berapa dok sekarang? Saya punya anak 3, yang pertama itu kelas 6 SD sekarang, yang kedua TKB, yang ketiga masih umur 2 tahun. Jadi bedanya jauh-jauh banget. Iya. Perhatian yang diberikan juga beda-beda kan ya? Iya, betul. Karena saya ada teenager, saya punya toddler, dan saya punya baby. So the whole package di rumah. Nah, dok, kita kan lagi di masa yang kurang beruntung ya dok, masa pandemi, di mana anak itu lagi kurang beruntung karena mereka tidak bisa masuk sekolah, jadi semua melalui online, melalui sekolah di rumah ya dok. Nah, sebagai ibu juga, gimana sih dok cara mensiasati kita sebagai orang tua gitu ya, untuk make sure anak kita belajar nih, bikin PR gitu di rumah, apalagi kita juga praktek sebagai dokter gigi gitu. Gimana sih dok? Mungkin ada tips and triknya? Ini yang saya lakukan ya, tapi saya percaya semua ibu-ibu punya tips and trick masing-masing sesuai dengan karakter anaknya juga masing-masing, ya kan, beda-beda. Ini yang saya jalankan. Anak saya yang paling besar tadi kan udah kelas 6 SD, dan puji Tuhan dia udah bisa jalan sendiri sih gitu, karena memang dulu target saya adalah mendampingi dia belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Target saya kelas 4 dia udah harus mulai mandiri, dan kelas 5, kelas 6 dia udah harus mandiri gitu. Jadi benar-benar saya bukan hanya cuma dampingin, saya selalu membrainwash dia bahwa suatu saat dia harus mandiri gitu, dan bagaimana caranya supaya kita memberikan pancing gitu, jangan cuma dikasih gitu, supaya pada saatnya dia bisa mandiri, dan puji Tuhan itu dia bisa jalanin. Jadi sekarang kalau untuk yang besar saya sama sekali udah nggak repot sama sekali sih, saya cuma tanya, PR kamu udah selesai belum, terus besok ulangan apa, ada yang perlu mama bantu nggak gitu. Kalau dia bilang enggak mah udah bisa semua, ya udah percaya aja gitu, jangan yang bener nih mama tanyain ya apa gitu, enggak, saya nggak gitu. Jadi kalau dia bilang udah oke, saya udah bisa, ya udah saya percaya gitu. Tapi ya memang dia harus buktiin kalau memang dia benar-benar bisa
Paling saya cuma tanya apa yang bisa saya bantu gitu. Mama bisa bantu apa? Oh ya ntar paling mama tanyain deh gitu. Baru saya tanyain. Tapi kalau dia bilang udah mah udah selesai semua, ada yang perlu diperiksa nggak? Ada. Kalau ada saya periksa. Kalau enggak ya udah gitu, percayain aja. Jadi mostly kalau yang besar saya udah nggak repot sih. Cuma kalau yang TK, yang Apalagi TK anak sekarang TK lagi online learning ya. iya, anak TK sih kasihan ya, karena mereka kan masanya bermain. Sekarang mereka nggak bisa main, kasih online class ya pasti bosen lah ya, 1 jam udah maksimum banget. Ya terpaksa saya juga, bukan terpaksa sih, ya kita membiasakan dan membisakan diri untuk bisa nemenin ya kalau TK. Karena kan dia belum bisa mandiri. Jadi memang kalau kebetulan anak saya dapat jadwalnya kan seminggu 3 kali. Waktu itu dapetnya Selasa, Kamis, Jumat. Jadi saya nego sama gurunya untuk minta tuker Senin, Rabu, Jumat supaya saya bisa temenin karena Selasa kan saya praktek gitu. Jadi ya Senin, Rabu, Jumat itu saya bisa temenin. Senin, Rabu saya bisa temenin. Jumat saya kan praktek juga. Nah itu saya negosiasi sama suami saya supaya kebetulan suami saya juga wira swasta jadi bisa atur dia untuk stay di rumah nemenin online school gitu sih, dampingin. Dan PR-nya biasanya saya udah print di awal. Jadi kalau untuk PR seminggu ke depan saya udah print di hari Minggunya. Sabtunya malah Sabtunya kalau begitu gurunya kasih saya langsung printin semua jadi dia bisa cicil walaupun PR hari Rabu atau hari Selasa itu udah dikerjain duluan gitu, jadi menyicil apa yang bisa dikerjakan duluan supaya bisa selesai gitu. Itu yang saya lakukan. Kalau dengar jawaban Dokter Asit itu sepertinya Dokter Asit orangnya sangat terstruktur, sangat teliti ya dok, mengenai hal kecil aja tuh hal sebenarnya karena hari-hari soalnya mungkin ya yang dilakukan tiap hari kan itu gitu, jadi ya udah meluncur begitu saja ceritanya. Nalurinya keluar gitu naluri aja. ibu. Ibunya keluar gitu aja. Tapi dokter pernah nggak saking sibuknya bekerja tuh mungkin jadi waktu dengan keluarganya berkurang? Pastilah, pasti ada. Kan nggak pernah tiap hari itu sempurna sesuai rencana kan. Pasti ada. Saya pulang terlambat karena misalnya pas mau pasien kan bisa kejadian temporary udah selesai, atau temporary-nya pecah atau gigitannya nggak pas. Kalau dokter gigi yang dengerin sini kan adjustment-nya lama. Itu kan nggak bisa kita tinggalin kayak kerjaan kantor ya. Kalau kerjaan kantor kan udah tutup aja deh, tinggal besok terusin. Kalau namanya pasien kan harus dikerjain sampai selesai. Jadi pastilah ada hari-hari yang tidak sesuai rencana, saya pulang terlambat, nggak sempat masak, terus seperti itu, ya it's okay sih, paling ya ada ribut-ribut kecil gitu, itu biasa lah ya dalam rumah tangga. Tapi percaya aja maksudnya dan pastikan itu menjadi pembelajaran, besok pasti tomorrow will be okay gitu. Jadi ya begitu deh, tomorrow will be a better day gitu aja. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, kita halo-halo dulu nih, ada beberapa dokter. Halo, selamat Iya. datang, baru masuk. Halo. Banyak yang baru Ada masuk Dokter juga yang Aryani. benar. Iya. Ada siapa aja nih? Dokter Aryani. Rame. Rame banget. Wow. Iya. Halo semua. Tapi nggak ada yang nanya kok. Cuma jempol-jempol aja. Ada Ada yang dok, bertanya di question sticker. Question sticker dok. Udah ada yang bertanya. Tapi ada juga nih dok yang tanya di komen, mungkin kita mau coba jawab dulu. Iya. Dok, nanya dong gimana caranya dokter meyakinkan pasien-pasien ketika dokter masih dibilang usia muda. Mungkin tadi dokter sempat mention di usia 21 ya dok? Iya. Kan dokter berpraktek di usia 21. Pasti kan orang pasien memandang kita kayak, ih masih muda, emang bisa. Nah itu mungkin itu yang kita nih lagi alamin nih, yang masih muda-muda nih sedang mengalami hal itu. Mungkin dokter boleh share. Iya. Jangan terintimidasi. Kalau kita muda, apalagi kalau kita kerja sama senior kita. Itu pasti nanti rasanya kayaknya, nggak ada yang mau sama gue, maunya sama senior semua. Bener nggak? Kalau yang baru apalagi kalau iya kan? Gitu, jangan terintimidasi seperti itu sih. Karena semua orang punya momennya. Kan senior kita juga dipercaya sama pasien, punya pasien banyak juga kan nggak dalam semalam kan. Gitu, semua orang ada momennya. Jadi kerjakan aja dengan sebaik-baiknya sih. Nanti pasien kan nggak perlu kita omongin pakai kata-kata ya. Mereka akan ngerasain sendiri. After mereka ngerasain, mereka juga pasti bisa membuktikan sendiri gitu loh. Itu bukan sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu harus dipraktekin. Ya udah, do it as best as you could aja gitu. Nanti pasien juga ngerasa sendiri lah kalau memang kita bisa kerja atau enggak, kita niatnya baik atau enggak, itu berjalannya waktu sih. Kalau dibilang dilihat terlalu muda, semua pasti
pernah ngalamin lah. Memang kita masih Iya. muda kok. Iya. Seperti kata pepatah, Rome doesn't build in a day ya dok. Iya, betul. And nothing comes instant. Mm-mm. Itu yang saya Dok, alamin sendiri. Mm-mm. ada yang bilang, halo dok, cantik banget katanya dari dokter Terima Elizabeth. kasih. Lalu ada pertanyaan lagi dari dokter gigi Aditya PS, apakah dokter berharap anak-anaknya nanti meneruskan profesi ibu Oh, sebagai dokter gigi? enggak sih, terserah aja. Saya di keluarga saya juga cuma saya satu-satunya dokter gigi. Oh, gitu. Jadi terserah aja sih, bebas anaknya mau seperti apa. Kalaupun nanti nggak ada yang jadi dokter gigi, ya kliniknya saya jual ke orang yang perlu, ya kan? Nggak apa-apa juga. Nah, kembali lagi dengan bincang-bincang tadi, dok. Dokter kan waktu untuk berpraktek udah dokter siapin, waktu untuk berkeluarga udah dokter siapin. Nah, untuk dokter gigi, dokter Astrid sendiri, ada me time-nya nggak? Terus dokter, kita sebagai dokter gigi kan juga harus keep on learning. Ilmunya tuh kan nggak pernah berhenti sampai kita selesai sekolah. Ilmu itu kan selalu berkembang. Dokter menyiapkan waktu untuk belajar lagi tuh gimana gitu. Dokter kan juga kalau aku tadi dengar dokter tuh udah sibuk banget gitu. Untuk belajar ya ikut seminar ya. Ikut seminar, terus dengan menerima, maksudnya saya tawaran menjadi pembicara, itu juga belajar. Jadi biasanya saya mencari topik yang saya merasa saya kurang bisa gitu malahan. Bukan yang saya paling mampu. Kenapa? Karena saya jadi banyak belajar. Karena saya kan mau jadi pembicara. Saya harus nyiapin slide, saya harus nyiapin materi. Jadi akhirnya saya harus buka diktat. Nah itulah saatnya saya belajar buka diktat. Ya maksudnya buka jurnal-jurnal, iya, explore jurnal dan lain-lain. Itu waktu saya membuat slide. Sambil saya mencari tahu sebenarnya apa sih yang terbaik yang untuk saya share. Nah itu saatnya saya belajar di situ. Atau ya ikut-ikut seminar sih. Ikut seminar itu cuma memang saya membatasi. Jadi kalau menjadi pembicara memang saya batasin cuma maksimal 4 kali dalam 1 tahun. Itu juga udah kita negosiasikan, maksudnya antara saya dan suami saya menjadi pembicara. Karena dulu saya juga sebelum pandemi saya ada kelas. Jadi memang kita bagi waktu, nggak bisa terlalu sering. Jadi kalau memang udah menerima 4 tawaran, ya tawaran ke-5 atau ke-6, saya dengan mohon maaf saya nggak bisa ikut. Mungkin di tahun depannya baru saya bisa ikut gitu. Karena menyiapkan slides itu kan juga nggak cepet ya. Untuk bikin materi pembicara itu kan juga nggak tepat. Tapi menjadi pembicara itu adalah waktunya saya untuk belajar. Gitu. Dan juga ya ikut-ikut seminar ya, ikut seminar yang diadakan. Itu. Kalau me time memang sih kadang-kadang itu yang saya akui kurang saya dapetin sebenarnya. Jadi saya harus mencari-cari sela sebelum anak-anak bangun, misalnya pagi-pagi saya bangun lebih pagi, terus saya olahraga sambil chat WA sama teman-teman gitu kan, olahraga sama yoga atau sambil treadmill gitu. Itu ya me time-nya harus dicuri-curi sih memang gitu, tapi itu penting banget, refreshing banget kalau me time itu ketemu teman-teman. Ya memang kalau mungkin punya banyak anak kecil belum bisa sering-sering ya, tapi it's worth it sih sebenarnya pengorbanan me time untuk bisa bersama keluarga. Iya dok, mirip sama topik kita waktu kemarin, episode 4 kita sempat bahas tentang detox. Jadi kita gimana sih keluar dari dunia dokter gigi, dari keluarga mungkin untuk nge-refresh mind kita ya dok. Itu penting juga. Penting banget. Ketemu teman-teman sih, ngobrolin yang di luar pergigian lah ya. Tapi dok, kalau aku boleh tahu dokter hobinya apa sih? Sebenarnya saya suka ngelukis. Cuma ya sampai sekarang belum keturutan sih me time untuk melukis di kanvas itu belum. Nanti kali ya kalau udah pensiun. Sekarang melukis di gigi aja. Iya, makanya dokter buat gigi itu kepake banget sih. Karena hobi melukis mungkin jadi lebih mudah juga untuk desain gigi, smile desainnya tuh. Iya. Makanya sekarang saya menuangkan hobi saya ya di senyum-senyum pasien saya. Nah, dokter kemarin saya juga sempat nih lihat-lihat story-nya dokter gitu, lagi menanam sama anak-anak. Seru banget ya dok. Iya, soalnya kan iya. Itu mengajarkan anak berproses sih, menanam kangkung, menanam selada. Ya satu sih gara-garanya kemarin karena nggak bisa sekolah kan, mencari aktivitas di rumah. Jadi saya lihat itu aktivitas yang sangat-sangat menyenangkan dan pesan moralnya dapet gitu loh. Maksudnya ada prosesnya, nggak langsung jadi gitu kan. Mereka bisa mengalami yang pertama tuh sebenarnya gagal loh.
Yang pertama Oh, gagal, iya, anak saya iya, sedih, iya. saya pun sedih sebenarnya karena udah berharap udah nunggu kecil, kok abis itu layu gitu. Tapi terus di situ proses saya ajak ngomong anak saya, kita coba lagi yuk gitu. Jadi mereka belajar, belajar dari kegagalan, jangan menyerah, coba lagi. Terus kita belajar kenapa sih gagal? Gagal kan pasti ada sebabnya yang membuat kita belajar supaya jadi lebih baik lagi. Ternyata memang waktu itu ada kesalahan dalam prosesnya lah. Jadi yang kedua kali kita perbaiki, terus kita coba yang lain, bayam, selada dan lain-lain. Dan ternyata puji Tuhan yang kedua bisa berhasil. Jadi anak-anak senang banget sih. Tiap hari Seru tiap ya, bangun Kak. pagi nengok, iya. Seru. Dokter, ini kita mulai banyak pertanyaan nih di kolom stiker question. Mungkin kita boleh mulai Oke. pindah ke bagian Iya, gimana liatnya pertanyaan. ya? Ini saya Beda bisa sama chat ya? Beda. beda, dokter. Oh, beda. Nah, ini mungkin ada Hmm. salah satu contoh pertanyaan dari Dokter Gigi Dian Melati. Halo dok, Halo bagaimana Dokter Dian. mengajarkan anak kalau Dokter Astrid mencintai pekerjaan tanpa membuat anak merasa terabaikan? Jangan menukar satu dengan yang lain. Tadi kalau misalnya memang kita lagi waktunya kerja. Tapi kalau waktunya memang kita main sama dia, ya waktunya main sama dia. Jangan waktu mainnya dia dipakai untuk kerja. Dan sebaliknya, waktunya kerja dipakai buat main sama anak gitu. Itu aja sih. Jadi punya porsinya masing-masing ya. Kita punya, tadi saya bilang kita bikin list dulu kebutuhannya apa, prioritasnya apa. Terus kalau udah posting waktu-waktunya, ya jangan ditukar-tukar. Kayak ini kan kayak untuk Fiore Live aja, saya mohon maaf saya minta jam 4 sore. Karena tadinya kan minta jam 8. Sementara jam 8 itu adalah momen after dinner yang kita memang main di kamar untuk rame-rame gitu. Jadi saya nggak mau meninggalkan mereka untuk urusan pekerjaan. Jadi saya negosiasi sama Fiore kalau bisa jam 4 sore aja. Karena itu adalah jam tidur siangnya mereka gitu. Jangan replacing each other. Memang semuanya seperti judul harus balance ya dok. Work and Betul. penting banget sih balance itu ya. Kayaknya kalau misalkan ada sesuatu yang nggak balance, ya mungkin nanti hati pun akan ngerasa nggak nyaman ya dok. Iya, jadi kayak ngumpet-ngumpet kan. Kita kerja di sini tapi sementara anak-anak teriak-teriak di sana manggil mam. Iya, ya memang harus komit sih. Sometimes memang ada sesuatu yang harus kita tekan egonya, atau misalnya yang tidak jadi kerjasama atau apa, kesempatan itu lewat. Ya sudah. Maksudnya saya percaya aja lah, the one that belongs to me will come, the one that doesn't ya belongs to someone else gitu aja. Wah, keren banget. Aku juga setuju dok dengan itu. Iya, sip. Semua orang punya porsinya Jadi nggak ada masing-masing. beban. Iya betul. Jadi nggak ada beban moral. Betul, rezekinya masing-masing. Pertanyaan berikutnya dok, dari dokter Gigi Ami. Dok, pernah nggak anak-anak protes sama dokter kalau dokter pulang telat dari praktek? Terus gimana cara menjelaskan ke mereka gitu? Yang protes sih malah suami saya sebenarnya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak sih mungkin belum terlalu ngerti ya, atau mereka juga ngerasa kalau misalnya saya udah di rumah kan toh saya udah nggak ngurusin pasien lagi, ngurusin mereka. Tapi biasanya sih suami yang negor sih, kamu terlalu malam pulangnya. Ya udah kalau gitu ya seperti saya bilang, tidak semua hari bisa sempurna. Saya janji pulang jam 4, ternyata saya pulang sampai rumah setengah 6. Ya saya jelaskan ya memang nggak bisa gitu. Ya udah selesai, ya besok akan lebih baik lagi gitu aja sih. Komunikasi yang Iya. penting ya dok antara satu keluarga. Kalau misalkan kita komunikasinya nggak bagus, pasti akan selalu ada miskom ya dok. Konflik. Iya betul, diomongin aja. Nah, dokter, ini sebenarnya saya penasaran sih dok. Jadi waktu dokter kan dulu sempat berpraktik sebelum menikah dan punya anak. Lalu setelah punya anak tetap lanjut berpraktik juga. Itu shiftingnya itu bagaimana dok? Apakah merasa kesulitan sebagai dokter gigi yang masih belum punya anak dan setelah punya anak dok? Apakah ada perbedaannya? Ya pasti ada. Tapi semua itu kan proses ya. Jadi dijalanin apa adanya aja sih. Waktu itu baru mulai. Ya saya belum punya anak. Terus punya anak 1. Terus dengan berjalannya waktu, timnya juga mulai terbentuk. Jadi saya mulai ngurangin sehari 1 per 1. Sampai sekarang akhirnya saya mencapai, saya praktek cuma 2 kali seminggu gitu. Tapi kan nggak langsung. Tadinya kan tiap hari. Waktu buka klinik kan yang jaga siapa? Ya pasti saya ya, karena saya yang punya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya kita mulai bagi teamwork. Tapi ya itu yang pasti adalah kita nggak bisa one man show. Kalau one man show, nggak akan bisa kepegang semuanya. Jadi memang kita harus menciptakan tim itu harus diciptakan, dilatih,
dan dibuat gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba semua bisa kerja kolaborasi begitu gitu. Memang harus dilatih. Kayak kita main orkestra aja kan bisa bagus, itu perlu latihan kan. Kamu Iya. porsinya ini, kamu porsinya itu. Oke, baru kita bekerja bareng-bareng sehingga menjadi suatu musik yang indah gitu kan. Jadi memang teamwork itu harus dibuild dari awal. Jadi that's why kalau memang proses itu harus dijalanin sesuai momennya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya kebetulan memang waktu itu saya punya momen untuk membentuk teamwork. Jadi sekarang anak saya 3, puji Tuhan teamwork saya sudah terbentuk. Jadi saya bisa lebih mengurangi jadwal praktek gitu sih. Tapi semua pasti ada prosesnya. Yes. Jadi buat teman-teman sejawat mungkin yang mungkin yang lagi nonton masih ngerasa mumet nih, kayaknya membagi waktunya susah. Aduh kok kayaknya ini gini. Nah, Boleh contoh tips? tips dari Asri atau Coba semua di itu list ada. dulu. Biasanya mumet itu karena semua nguplek di kepala. Ditulis Ya. dulu. Apa sih sebenarnya yang mau dikerjain? Gitu, ditulis dulu, terus baru dipilih dari 20 gitu, dipilih 10. Dari 10 baru diurutin. Yang mana sih yang prioritas? Terus mau di waktunya seperti apa? Setidaknya setelah itu kita baru bisa, at least kita punya guidance gitu loh. Nggak lost in itu kan. Maksudnya kita kalau kita lagi mumet banget, kita bisa back to guidance lagi. Kayak saya bilang tadi, kayak kalau saya di kasus saya, kayak saya praktek, saya punya guidance bahwa saya punya janji komit sama suami saya bahwa praktek tapi kita tetap makan malam sama-sama. Jadi di situ saya bisa bilang, oke, pasien saya terakhir harus jam 3 atau jam 4 gitu. Jadi supaya saya jam 5 bisa pulang. Ya seperti itulah, itu yang saya lakukan ya. Tapi teman-teman kan juga pasti punya cara, punya prioritas, dan punya list. Ini to-do list-nya apa sih? Itu dimulai dari situ dulu aja. Bikin to-do list, prioritas, and scheduling. Dan do not replacement. Kalau udah nentuin, iya jangan ditukar-tukar. Karena kalau udah ditukar-tukar, sekali tukar, nanti jadi 2 kali tukar, 3 kali tukar, akhirnya nggak Jadi bisa keterusan. scheduling. Betul. Nah, ini juga ada lagi nih pertanyaan dari Dokter Gigi Doni. Dukungan dari mana yang memotivasi dan mendukung dokter? Hambatan terbesar apa untuk sukses gitu? Mungkin dukungan dari mana dan hambatannya mungkin terbesar apa gitu untuk Doni? Dukungan, kalau waktu sebelum kuliah pasti dukungan orang tua ya. Orang tua mendukung karena setelah menikah sih dukungan dari suami saya sih yang paling besar. Dia selalu yang membesarkan hati saya. If I failed, itu dia selalu, ya siapa lagi diajak ngomong ya, pasti suami sendiri gitu. Yang saya bisa ceritain apapun tanpa judging. Kalau sama orang lain kan kita nggak pernah tahu ya, pasti dapat judgement yang kita nggak tahu. Cuma kalau sama orang terdekat kita, sama orang tua, sama pasangan hidup, itu kan kita bisa ngomong apapun tanpa kita berpikir dia akan judging kita gitu. Jadi dia yang selalu membesarkan hati saya untuk jalan terus. Kalau saya mau putus asa, dia kebetulan memang dia juga orang yang strong, jadi dia juga berproses sampai ke tahap sekarang. Jadi kita sama-sama orang berproses sih. Jadi ya kalau ditanya dukungan terbesar dalam karir saya adalah suami saya sih. Gitu ya, karena dia yang membantu saya. Tapi dia juga yang marahin saya kalau misalnya pulang telat. Tapi dia juga yang marahin saya kalau saya berangkat kesiangan. Kamu harus datang sebelum pasien kamu datang. Gitu. So gitu. Kalau hambatan terbesar mungkin menghadapi orang-orang ya. Karena kan membuild teamwork itu kan kita menghadapi orang, asisten, pegawai, pasien, dan itu menghadapi itu sih. Jadi memang harus perlu proses supaya kita bisa bijaksana, bisa besar hati, bisa mendengar dan memilah gitu. Apa yang kita dengar jangan langsung masuk ke hati. Jadi lebih bisa memilah-milah mana sih sebenarnya yang harus dijalanin, mana yang sebenarnya cuma sekedar sampai situ aja udah cukup disimpan aja, apa yang perlu dipikirin dan lain-lain. Ya itu sih menghadapi manpower-nya itu sih. Itu yang challenge ya. Nggak gampang menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Tapi ya life goes on, jalanin aja, percaya aja that the one that belongs to you will stay, the one that doesn't ya udah belong to someone else, udah gitu aja. Yang penting punya goodwill aja sih. Goodwill aja, itu aja. Goodwill sama integrity. Kita yakin kita punya goodwill, apapun respon orang, ya udah yang penting goodwill gue ada gitu. Jadi tetap dengan prinsipnya. Dok, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Dokter Wiwi Nuril. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi dokter dalam pembagian tugas dengan suami untuk mengurus rumah dan anak-anak?
Anak pengurus, oke, ya paling itu sih yang tadi menu makan malam sama jadwal untuk nemenin anak ke sekolah. Biasanya itu yang kita harus kita discuss. Oke, jadwal saya di sini, jadwal kamu di situ. Ini siapa yang nemenin nih? Gitu supaya anak-anak tetap terdampingi. Walaupun saya nggak bisa, ada suami saya. Kalau dia nggak bisa, ada saya. Gitu. Itu aja sih. Jadi suami yang baik itu juga sebagai kunci ya dok keberhasilan ya dok dari dokter Astrid sendiri. Iya, baik itu kategori orang beda-beda ya. Baik itu mungkin yang suportif aja ya. Suportif lebih tepat sih. Iya, kalau baik saya percaya semuanya baik. Berarti saya juga nanti semoga bisa menjadi seorang suami dan ayah yang suportif ya dok. Yang suportif, iya. Dokter nih ada Istrinya juga harus suportif. Jangan denger tuh. Sama-sama. It takes two to tango. Yes. Betul. Ini juga pertanyaan yang baik nih, makanya aku tampilkan. Dok, was-was nggak kalau habis praktek di masa sekarang mengingat dokter Astrid punya anak dan suami di rumah? Iya sih, awalnya iya. Awalnya pasti waktu kita baru tahu ada corona, ada covid, itu semua was-was ya. Cuma terus saya jadi pengen mencari tahu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang membuat saya takut atau saya bingung, saya malah jadi pengen cari tahu. That's why waktu itu kan saya sempat buat video juga untuk safety protokol. Untuk dokter gigi yang bisa di-share ke dokter gigi yang lain. Itu semua juga karena motivasinya dari situ sih. Motivasinya saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan safety protokolnya. Gitu ya, dengan begitu saya bisa mengerti, nggak cuma dengar berita-berita oh takut ini takut itu gitu. Jadi kita tahu sebenarnya mana sih yang memang itu harus ditakutin atau itu sebenarnya bisa dihindari gitu. Jadi menjalani safety protocols aja sedetail mungkin dan berdoa pastinya. Iya, karena kita nggak pernah tahu ya. Dan menganggap semua itu pasien harus menganggap pasien terinfeksi ya. Pasien, teman-teman yang ada di klinik itu semua terinfeksi, jadi nggak pernah lengah ya. Itu aja sih. Memang masa sekarang ini semua dokter gigi mengalami kesulitan ya dok ya. Iya benar. Benar sih, ada yang mungkin masih berhenti praktek sampai sekarang ya, masih belum berani praktek. Yang berani praktek juga was-was. Ya kita semua saling mendukung ya. Semoga semua dokter gigi tetap sehat. Amin. Dokter, ada pertanyaan lagi dari dokter gigi Levina Handayani. Dokter pernah jenuh nggak sama praktek? Gimana cara bangkit lagi dari kejenuhan itu? Oh, oke. Pasti sih, kalau jenuh ya pastilah. Semua orang kan pasti ada masa titik jenuhnya. Kalau menangani jenuh ya paling saya ngerjain yang ringan-ringan aja ya. Saya nggak mau ngerjain yang berat-berat dulu gitu, ngerjain yang santai-santai aja. Biasanya dibawa tidur aja sih, besok biasanya udah better. Jadi nggak ada, kalau untuk jenuh banget sih jarang sih, karena saya memang love dentistry so much. Jadi saya ngerjain itu memang hobi juga. Kalau ngerjain pasien lagi carving apalagi preparasi itu juga saya seneng. Jadi jarang jenuh, tapi pasti ada masa jenuh. Kalau lagi jenuh, ya itu ngerjain yang ringan-ringan aja, terus main-main sama anak atau telepon teman-teman, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan, refreshing, cari me time. Habis itu believe that tomorrow will be better. Tomorrow will be better. Kita semua hope tomorrow will be better, dok. Iya, pasti. Sekarang kita lagi dalam masa yang tidak menentu ya, dok. Benar. Banyak banget nih dok pertanyaannya, saya sampai bingung mau memilih yang mana. Saya nggak bisa lihat ya. Saya lihat dari mana sih? Oh, Q&A. Oh, oke. Ada juga nih dok pertanyaan di kolom komen, dokter pernah nggak gagal sampai titik paling bawah dan gimana caranya bangkit lagi? Oh, pernah dong. Pasti pernah. Semua orang yang mengalami proses pasti pernah mengalami gagal. Cuma yang membedakan adalah ketika gagal, kita maju terus apa kita berhenti, itu kan. Ada saatnya waktu saya praktek, saya buka klinik itu, saya pengen jual aja. Untuk beberapa yang kenal, yang mungkin tahu ceritanya, itu ada saatnya tahun ke-4 atau ke-5 ya. Saya rasanya pengen jual aja sih, karena saya nggak sanggup ngadepin orang-orang.
nggak sanggup ngadepin semua masalahnya gitu. Sebelumnya kan saya nggak pernah punya klinik, saya kan praktek sama orang tuh paling enak sih, datang dan pulang tanpa mikirin apa-apa. Tanpa mikirin semua manajemennya itu ternyata tidak mudah gitu. Cuma itu proses pembelajaran. Nah di situ juga udah titik terendah saya yang saya tadi bilang. Tapi suami saya membesarkan hati, kamu bisa walaupun sekarang kondisinya seperti ini. Dulu kan escalate belum seperti sekarang ya. Kita kan mulai dari kecil banget, terus ruangannya kecil nggak sebesar sekarang. Itu pasti bisa gitu. Itu aja sih. Percaya pasti bisa. Jadi bukan cuma sebenarnya nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Cuma sekarang mau apa enggak gitu aja. Yes. Kalau kamu mau, iya kemauannya itu. Di situ ada titik terendah yang saya mau jual aja deh kliniknya, saya nyerah deh untuk ngadepin ini semua. Saya nggak mau lagi deh, saya mau jual aja. Cuma di situ yang suami saya membesarkan hati, kamu bisa. Tuh, cuma sekarang kamu mau apa enggak? Gitu. Jadi saat itu akhirnya oke, saya mau. Ya udah saya terusin sampai sekarang. Dan puji Tuhan jalannya masih ada terus sampai sekarang gitu. Jadi mau atau enggak. Nggak pernah ada yang nggak bisa, cuma mau atau enggak. Setuju dok. Jadi kalau kita lihat dokter Astrid yang sekarang ini adalah telah melalui proses yang sangat panjang ya dok ya. Proses yang nggak cuman proses yang baik, tapi ada juga yang dimana dokter mengalami di titik terendah dokter gitu. Dan di titik terendah itulah kehadiran suami dan keluarga itu sangat menjadi kunci untuk kebangkitan dokter Astrid ya dok. Iya. Wah, sungguh menginspirasi banget nih dok untuk teman-teman semua, mungkin untuk saya juga sebagai seorang yang dokter gigi juga yang mungkin akan berkeluarga. Percaya deh, kegagalan itu bukan cuma kita gitu. Kita kan saat waktu gagal kita ngerasa, aduh kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Percaya deh, nggak cuma kita gitu. Semua orang pasti ngalamin. Cuma sekarang gimana kita menghadapi kegagalan itu untuk mau bangkit lagi apa enggak gitu. Jadi pilihlah untuk bangkit lagi, karena kan Tuhan kasih esok hari, kamu masih dikasih kesempatan sebenarnya gitu. Jadi pilihlah untuk bangkit lagi. Jalanin lagi, belajar dari kesalahan, jangan melakukan kesalahan yang Memang sama. kesalahan itu adalah pelajaran paling betul. Iya. Dokter, kayaknya kita harus masuk ke pertanyaan terakhir dari Dokter Gigi Jeffrey Chang. Kenapa pada tahun 2000-an dokter memilih ambil spesialis prostodonti? Padahal waktu tahun tersebut bidang prostodonti itu nggak sehits sekarang. Sekarang hits ya berarti ya. Yeay. Karena saya suka ngukir sih, saya suka saya suka carving, iya. Saya suka ngelukis, saya suka carving. Jadi kayak carving itu cuma ada di prosto kan waktu itu kan, carving wax preparasi gitu ya. Jadi saya pilih prosto sesimpel itu sih. Cuma waktu itu memang belum kepikiran sampai ke kosmetik dentistry dan lain-lain. Waktu itu cuma karena memang saya suka carving, ya hobi saya di situ, ya saya pilih prostodontis. Kebetulan waktu saya kuliah prostodontis adalah kosmetik dentistry dan segala macam itu baru dimulai. Jadi ternyata memang jalannya di situ. Gitu. Jadi sesimpel itu. Kenapa saya pilih prosto ya karena saya suka, saya hobi untuk mengukir. Jadi dari hobi mengukir. Alasannya dari hobi mengukir. Oke. Nggak kerasa udah berjalan hampir 50 menit. Sumpah nggak bisa sama sekali. Iya dok, sudah mau 1 jam kita ngobrol sama-sama. Ngobrol sama teman-teman semua, mungkin menjawab pertanyaan teman semua. Say hello sama semua ya, semua wave tangannya tuh, hai. Nah, kita terima kasih banget nih sama Dokter Astrid nih. Kalau misalkan tadi itu jawabannya sangat inspiratif, mungkin dari Dokter Astrid untuk teman-teman sejawat semua yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, semoga menjadi masukan atau mungkin tips and trick yang menjadi sesuatu yang menarik buat kalian semua. Mungkin ada pesan-pesan sebagai penutup sebelum kita pilih pemenang giveaway-nya untuk kali ini. Ada pesan penutup nggak dari Dokter Astrid untuk teman-teman sejawat yang sedang menonton dan untuk kita berdua juga apa ada pesan moral apa dok? Pesan moral untuk yang muda-muda, jangan pernah berhenti berproses. Do best at your moment. Kalau saatnya kamu lagi kuliah, kamu kuliah sebaik-baiknya.
Saat kamu lagi mengerjakan pasien, kamu kerjakan pasien sebaik-baiknya. Terus jangan serakah, pilih aja yang kamu suka apa. Dalamin satu, do what you love, fokus, persisten, dan never give up. Ya, mantap. Fokus, persisten, and never give up. Yes. Trust the process ya, Dok. Proses, iya betul, proses. Karena Never proses itu play makes safe. us stronger, iya. Proses itu membuat kita lebih kuat sih, lebih gak gampang digoyang, lebih gak gampang jatuh karena kita tahu prosesnya. Saya Mau pribadi menghadapi senang- orang juga, iya betul. Jadi banyak banget pembelajaran yang kita dapat dari suatu proses. Jadi jangan pernah berhenti berproses. Saya pribadi senang banget sama Dr. Astrid membahas tentang proses karena memang melihat seseorang yang sukses itu nggak bisa dilihat sekarangnya dia instan seperti ini gitu, tapi prosesnya itu sangat panjang ya, Dok. Itu sangat menginspirasi Iya. sih buat saya. So do your best at your moment. Tuh. Enjoy. Enjoy life. Oke dok, mungkin dari pertanyaan yang tadi udah para dokter-dokter yang udah memberikan pertanyaan, dokter boleh pilih dua nggak yang mungkin kalau dokter nggak ingat namanya, dokter sebut aja pertanyaannya tadi kira-kira apa? Nanti kita bisa bantu. Oh, apa ya tadi ya? Pilih aja, Dok, pertanyaan yang dokter menarik. Udah nggak bisa dilihat lagi ya tadi ya? Ini ada tadi dari dokter Levina, dokter Aditya. Dokter Levina tadi nanya cara meyakinkan yang masih dokter gigi kalau meyakinkan pasien dokter gigi muda. Terus ada juga dari dokter Aditya berharap anak-anak menjadi dokter gigi atau enggak. Terus ada juga yang cara menjelaskan ke anak kalau dokter tuh suka sama pekerjaan dokter. Terus bagaimana dok? Ada yang apa yang saya ingat ya? Tadi ada yang menanyakan ke saya, pernah gagal nggak? Ya. Oke. Yes. Kayaknya ada kan? Ada yang nanya ya, pernah gagal nggak? Terus apa yang dilakukan? Oke, that's a good question. That's a good question. Karena everybody pasti pernah gagal. Dan gimana kita menghadapi kegagalan itu yang membedakan kita nanti jadi apa? Itu satu. Dan yang kedua, satu kedua? Dua. Oh, dua. Oke, satu lagi. Apa tadi yang saya ingat ya? Berjalan begitu aja ya, mengalir. Jadi saya pun nggak nih kalau nggak ada peringatan udah harus segera di closing. Iya, lagi seru ngobrolnya. Yang tadi aja deh. Kenapa pilih Prosto deh? Oke. Kenapa pilih Prosto? Padahal Prosto belum se-hit sekarang. So thank God Prosto sekarang menjadi hits. Oke, selamat kepada dokter gigi yang sudah menang giveaway dari Fiore. Mungkin nanti akan dihubungi oleh dari tim Fiore. Tapi kalau ngomong Fiore, dokter produk apa yang dokter suka? Nah, sekarang sih saya lagi mencoba composite-nya ya. Composite dari kernya itu. Jadi sekarang lagi banyak mencoba untuk melakukan direct bonding menggunakan ker ya. Oke. Ya, jadi untuk teman sejawat yang ingin coba komposit ya, yang Dr. Astrid juga coba, boleh follow fioredental.id dan langsung DM untuk belanja. Nah, sekarang kita harus closing nih, kita harus sudahi obrolan kita hari ini. Udah banyak banget yang kita obrolin 1 jam ke belakang. Banyak banget pesan-pesan yang bisa memotivasi kita lagi untuk terus praktek, jangan nyerah. Jangan juga melupakan keluarga yang penting ya, Dok. Iya, karena at the end kita nggak punya siapa-siapa sih. Saat kita tua, praktek, pasien juga udah milih dokter yang lebih muda. Pasti regenerasi itu kan terjadi ya. Nggak mungkin kita at the top terus gitu loh. Roda akan berputar, regenerasi pasti terjadi. Sekarang aja banyak banget dokter-dokter muda yang hebat-hebat banget kan. Gitu, so selalu ingatlah home-nya ada di mana. Karena kita kan nggak mau grow old alone kan. Jadi sedih. Iya, jadi Oke, dokter. thank you. Thank you semua yang udah gabung. Iya. Thank you semuanya. Mungkin soon semoga pandeminya cepat berakhir, kita bisa Betul. ngobrol lagi di Iya. seminar.
atau mungkin di Positive luar vibes deh. only ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu Yes. semua yang saya sharingkan adalah yang memang pengalaman saya pribadi. Tapi saya percaya semua orang pasti punya caranya masing-masing untuk mensiasati bagaimana menjadi bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. So still positive vibes only yang diambil ya. Ya. Oke. Thank you dokter. Thank you. See you. Bye. Stay healthy semuanya. Bye. Sampai ketemu. Thank you dokter. Terima kasih teman-teman sejawat semua yang sudah ikut Fiore Live episode 5. Untuk memenangi poin nanti akan dihubungi oleh tim Fiore Dental. Terima kasih untuk waktunya. Banyak dokter-dokter juga nih yang sudah join. Terima kasih. Ada dokter Rini, dokter Ina, dokter Ami, dokter Doni, dokter Florencia. Terima kasih. Kita akan akhiri live hari ini. Sampai jumpa di Fiore Live berikutnya. Bye.